Udah lupa hari saya. Saya kemarin di Tanah Suci hari Jumat Tarawih, hari Sabtu awal masuk Ramadan. Jadi sekarang adalah Jumat pertama di bulan Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin, Jumat pertama di bulan Ramadan insyaallah menjadi Jum'ah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai Jum'ah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai amal ibadah yang insyaallah menjadi sebaik-baiknya teman kita nanti, yang akan menemani kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rasulullah alamin. Karena teman di dunia adalah teman yang sementara. Kenapa teman yang sementara? Teman yang akan membantu kita memudahkan urusan hidup kita, teman yang akan memudahkan kita untuk menjalani hidup kita. Tapi tetap sebaik-baiknya teman adalah amal ibadah kita, karena itu antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Nanti ketika kita dikubur, teman kita hanya mendatangi kita untuk membacakan Fatihah. Nanti ketika kita di dalam kubur, keluarga kita hanya mendatangi kita untuk mengingat kita membaca Fatihah. Tapi kita nanti akan ditemani amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan di alam dunia kita. Sholat kita nanti akan menemani kita, zikir kita nanti akan menemani kita, puasa kita nanti akan menemani kita, zakat kita nanti akan menemani kita, dan haji kita nanti yang akan menemani kita. Karena nanti malaikat pasti akan bertanya kepada kita, man rabbuka? Allahu Rabbi. Antum sholli, kamu sholat. Apakah engkau menjalankan perintah Allah? Antum puasa. Apa engkau menjalankan perintah Allah? Antum zakat. Apa engkau menjalankan perintah Allah? Antum haji. Itu yang ditanya oleh malaikat. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Rasulullah SAW. Kalau kamu menanamkan di dalam hati Rasulullah SAW, apakah engkau menjalankan sunnahnya? Apakah engkau menjalankan sunnah rawatib? Apakah engkau menjalankan puasa sunnah Nabi Muhammad SAW? Apakah engkau mengikuti ajarannya dan menjauhi larangannya? Itu kembali lagi kepada diri kita sendiri, gak akan kembali kepada teman kita. Oh, teman saya sholat sunnah, oh teman saya puasa. Yang ditanya bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Waman kita buka Al-Quranul Karim. Apakah engkau menjalankan Al-Quran sebagai hulalin nas, petunjuk bagi umat manusia? Oh, teman saya yang puasa, oh teman saya yang zakat, oh teman saya yang haji. Bukan teman kita yang ditanya, tapi diri kita sendiri. Jadi amal ibadah ini bukan untuk orang lain. Puasa kita bukan untuk orang lain, zakat kita bukan untuk orang lain, haji kita bukan untuk orang lain, sholat kita bukan untuk orang lain, tapi untuk kita dan menjadi teman kita yang akan menemani kita fid dunya wal akhirah. Karena apa? Karena kita hari ini akan melaksanakan sholat mayit tadi, karena untuk seorang wanita, untuk seorang wanita. Kenapa? Salat gaib, karena mayatnya atau jasadnya sudah dikebumikan di pagi hari. Jadi kita akan melaksanakan salat sunat ghaibah, salat sunat mayyitati alal ghaibah kepada siapa namanya, Ustaz? Namanya siapa? Hah? Yang meninggal? Kalau di Mekah Madinah itu setiap hari sholat sunat mayit, sholat sunat mayit, sholat sunat mayit ghaibah, ghaib. Siti Aminah, Siti Aminah Subhan binti Masya Allah, Bu Siti Aminah binti Abah Harun, binti Harun. Yang satu nama ibu Nabi, yang satu nama Nabi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah kalau kita memberikan nama yang baik, insya Allah
Dulu ada kisah lucu, Jadi abang punya santri Habib Segaf bin Mahdi, namanya Ustadz Ian. Akhirnya ditanya sama abah, kamu namanya siapa? Ian apa? Gak ada Ian itu di dalam surga, gak tahu. Kenapa? Yang itu dapat apa? Napi Tupulu. Gak ada Napi Tupulu di dalam surga. Ya sudah pasti dijamin masuk surga. Itu adalah nama-nama sahabat Nabi, keluarga Nabi, orang-orang salafus soleh. Karena itu yang paling awal mendidik anak ketika bayi baru lahir itu adalah memberikan nama yang baik. Gak ada itu nama di surga. Akhirnya diganti namanya sama abah. Siapa namanya? Abdul Majid. Ya begitu. Jadi yang dipanggil itu Abdullah, Abdul Majid, Muhammad, Rasulullah, Hasan, amin. Namanya cucunya Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Muzakir, Ibnu Mu'ti, Khalil. Ustaz Subek ada ya? Ikhwan ada, iya. Iya. Jadi kalau tadi dipanggil ikhwan masuk surga, cepet-cepet buru-buru lewat, iya. Tidak usah lewat hisab, karena kita selalu berdoa masuk surga bi ghairil hisab, tanpa hisab. Apalagi orang yang meninggal di bulan Ramadan ini, Allah tutup. Iya, pintu-pintu neraka, Allah buka pintu-pintu surga. Allah rantai para setan-setan yang ada di dunia. Berarti sekarang ini kita sudah tinggal menghadapi hawa nafsu kita sendiri. Kita ibadah, kita sholat. Hawa nafsu kita bilang malas. Padahal tidak ada setan yang mengganggu. Jadi udah gak ada kambing hitam. Saya khilaf, ya Allah, digoda sama setan. Udah gak ada setannya. Itu berarti antara kita dengan hawa nafsu, yang kalau kita bisa didik, ketika hawa nafsu itu bisa kita tahan dan bisa kita tekan, maka kita akan mulia lebih daripada malaikat. Tapi kalau tidak bisa kita tahan dan tidak bisa kita lawan, maka kita akan menjadi lebih hina daripada hewan buas. Jadi seperti itu. Kita akan sholat sunnah mayit untuk ibunda kita, keluarga kita dari Pondok Pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman, Ibunda Aminah Siti Aminah binti Harun. Untuk niatnya usolli alal mayyitati, karena seorang perempuan, ala ghaibah, karena ghaib laki-laki, ghaibah perempuan, karena mayatnya tidak ada di sini. Arba'ah takbiron, 4 kali takbir. Fardu kifayah, karena ini menjadi fardu kifayati lillahi ta'ala. Jadi itu niatnya. Sholli sunnatan mayyitati ghaibah arba'ah takbiron fardu kifayah lillahi ta'ala. Jadi usolli sunnatan mayyitati ulana Umi Siti Aminah binti Harun al-ghaibah arba'at takbiran fardul kifayati lillahi ta'ala. Jadi kita sekarang sholat sunnah. Setelah kita sholat sunnah, kita kembali ke kegiatan rutin kita. Banyak baca Quran, banyak baca sirah nabawi, banyak baca hadis. Jangan main HP. Jangan main HP. Apa main HP? HP isinya pornografi semua. Semuanya di Instagram, di TikTok, di Facebook. Jangan. Akhirnya merusak puasa kita. Karena itu banyak puasa-puasa yang rusak karena bercampurnya dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada lagi teman saya tanya, Bib, kalau melahirkan dokternya laki, itu hukumnya gimana, Bib? Dekat aja nggak boleh, apalagi bantu melahirkan. Iya, sebenarnya begitu. Dekat aja nggak boleh, apalagi bantu melahirkan. Tapi kalau sudah darurat, benar-benar gak ada orang, barulah pakai dokter laki-laki. Dulu profesi istrinya para nabi,
semuanya bisa membantu melahirkan. Istrinya Nabi, semua profesinya itu adalah bidan. Sayyidatina Aisyah bidan, Sayyidatina Saudah bidan. Jadi itu istrinya Nabi, bukan hanya di rumah zikir, bantu Nabi ini, hanya melayani Nabi Muhammad SAW, bukan. Tidak, istri-istri Nabi itu adalah pelayan umat. Pelayan umat. Ada yang mau melahirkan di sana, Sayyidatina Aminah, Sayyidatina Aisyah, tolong bantu. Ada saudara kita yang mau melahirkan, berangkat beliau, bantu melahirkan, doakan. Itu profesi para istri Nabi. Makanya belajar sirah Nabawi. Kalian belajar sirah Nabawi. Itu profesi istri Nabi. Membagikan hartanya untuk umat. Yang membagi-bagikan kurma langsung dari tangan-tangan mulianya beliau. Bukan kita memberi dari tangan kanan, tangan kiri harus sembunyi. Bukan, gak ada itu. Sayyidina Umar bin Khattab, ketika ada seorang kelaparan, beliau sendiri memanggul gandum dari rumahnya. Bukan suruh-suruh, kamu kanterin ke sana. Saya nggak mau kelihatan tangan kiri saya, malu saya. Gak ada begitu-begitu zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sama, rumahnya ambil barang-barang di rumahnya, bagikan. Tanya sama Sayyidatina Aisyah, ada lagi makanan? Enggak ada Rasulullah, udah kemarin dibagikan semua kepada umat. Gak apa-apa, sekarang kita puasa. Begitu. Dilihatnya Nabi itu hidupnya enak, yang ontaknya merah, yang bagus-bagus. Lihat yang itu-itu aja. Gak pernah lihat yang perjuangan-perjuangan Nabi Muhammad SAW menahan lapar sampai mengganjal perut dengan batu. Gak pernah kita lihat yang begitu. Itu di zaman kenikmatan Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan ketika itu Nabi Muhammad pun perasaannya gak enak. Tidak enak. Masih sering bantu orang. Dan ketika Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, semua hartanya diinfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Tidak sedikit pun beliau tinggalkan untuk keluarga dan umatnya. Itu keluarga dan dirinya sendiri, semuanya dibagikan untuk umatnya. Itu Nabi Muhammad SAW. Saya nggak mau kelihatan tangan kiri. Habib Sagaf dulu pernah bilang, riyanya seseorang itu akan menjadi benar-benar riya ketika dia mestinya melaksanakan amal ibadah, tapi karena takut dibilang riya, akhirnya tidak jadi melaksanakan ibadah tersebut. Saya takut nih dibilang riya, sholat sunnah banyak-banyak di sini, takutnya dilihat orang, akhirnya nggak usah sholat sunnah. Itulah riya yang sebenarnya. Itu. Jadi kalau kita mau berbuat baik, buat baik aja. Yang penting kembali kepada hati kita, kembali kepada niat kita, kembali kepada ijab kabulnya kita, niatnya. Saya niatnya berbuat baik, saya niatnya berbuat amal soleh, saya niatnya syiar berbuat baik ini agar yang lain ikut membantu sesama. Gitu. Karena banyak orang-orang yang mencibir, oh ini kalau ngasih harus di sosmed, harus dikasih lihat, harus dikasih tunjuk. Akhirnya orang-orang Islam jadi nggak mau bantu. Akhirnya orang-orang Islam jadi nggak mau bersedekah, nggak mau di video, nggak mau direkam, nggak mau disiarkan. Akhirnya apa yang masuk? Orang-orang yang non muslim. Setelah mereka yang ngasih, orang-orang non muslim ini kasih hadiah, kasihlah ini dikontenin, dibikin video ini dan sebagainya. Akhirnya apa? Orang Islamnya sendiri yang bilang, oh orang Kristen ternyata lebih karim daripada orang Islam. Nah, gimana ceritanya ini? Oh ternyata lebih bagus agama Kristen ya, dia lebih baik. Ya udah kita masuk Kristen aja. Dia ngasih Indomie sama kita tiap hari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi zaman sekarang ini sudah terbalik. Sudah banyak orang-orang yang rusak. Amal ibadahnya rusak, dirinya rusak. Orang lain rusak, lihatnya rusak. Akhirnya komentar nggak jelas. Akhirnya merusak ibadah tersebut. Gitu. Intinya kembali lagi ke hati. Kalau di video nggak apa-apa. Namanya kita mau ibadah supaya orang-orang lain mengikuti. Mungkin dengan dia melihat video itu akhirnya menjadi senang, menjadi terketuk hatinya, menjadi ingin ikut berbuat
baik, dan juga menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang rahmat, ada untuk sesama. Gitu. Oh, boleh tangan kiri ini kasih tahu, itu supaya menghindari ria. Tapi karena akhirnya kita tidak mau berbagi karena tangan kita tidak mau ketahui, akhirnya tidak jadi amal ibadah, karena itulah yang lebih daripada ria. Saya umroh video ditegur, haram ditegur, tapi kembali saya niat untuk syiar di jalan Allah Azza wa Jalla. Buktinya kembali Ramadan nanti tanggal 16 berangkat lagi. Intinya antara kita dengan Allah, jangan ada sedikit pun terbesit ingin menunjukkan kepada orang lain untuk membanggakan diri sendiri. Itulah yang namanya ria. Begitu, karena merasa lebih daripada orang lain. Lihat nih, saya lebih hebat tuh, saya ngasih kamu cuma nerima. Nah, itulah masuknya ria. Itu walaupun tidak di video. Nah, kita yang ngerti agama ini harus memberitahu juga kepada sesama supaya tidak merusak akidah teman-teman kita. Jadi gitu, kasih apa-apa. Mau di video boleh, nggak mau di video boleh. Yang penting antara kita dengan Allah, dan kita niatkan mahajarah ilai. Walaupun niatnya lidunya yusibuha awim ro'atin yang tibuha, tetap kita adalah mahajarah ilai, yaitu ingin mendapat ridha Allah. Dan kalau kita diniatkan untuk Allah Azza wa Jalla, maka kita akan mendapatkan semuanya. Ma'hadil asriyah